Hari ini kami tampil berdua dengan putra saya, Muhammad Michael Turgar, sebagai aktivis penggiat hukum dan juga pejuang kebenaran. Hari ini, sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, kami menyambut kemerdekaan, kami menyambut Hari Kesaktian Pancasila dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini tentu saja tidak akan pernah bergeser dari sosialisasi tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya pengacara Guntur Laremba, selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran. Di Hari Kesaktian Pancasila ini, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat yang lebih terinci, bahwa hukum kita itu ruang lingkupnya adalah melalui peradilan, bukan di jalanan. Kalau berbicara tentang hukum dan ruang lingkup berlakunya hukum ada di peradilan, maka peradilan itu harus tunduk pada yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saudara sebangsa dan setanah air, masyarakat penggiat hukum, rekan sejawat, aktivis pejuang kebenaran, dan elemen masyarakat yang selama ini getol menyuarakan tentang ketidakadilan. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pertama-tama yang ingin saya uraikan melalui mimbar ini pada kesempatan yang berharga ini adalah hukum kita ada yang namanya hukum tertulis, ada juga hukum yang tidak tertulis, atau hukum yang dibuat secara berdasarkan undang-undang, itu adalah tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis sebagaimana yang hidup dalam masyarakat. Jadi sebetulnya kedua-duanya itu harus berjalan. Kalau berbicara hukum, ada yang namanya hukum publik, yakni KUH pidana. Kemudian ada yang namanya hukum privat, yang namanya KUH perdata. Saudara sekalian, selain daripada kedua tadi itu, ada namanya hukum tata usaha negara. Kita perlu mengetahui yang paling mendasar, yakni hukum publik. Karena yang menjadi acuan atau yang selalu menjadi momok bagi masyarakat adalah hukum publik, di mana di sana ada polisi, ada namanya jaksa, ada namanya pengadilan, yakni hakim. Saudara sekalian, kalau berbicara masalah hukum publik, maka urusannya adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pemeriksa atau penguji di pengadilan. Saudara sekalian, masyarakat seluruh Indonesia, ruang lingkup berlakunya undang-undang itu adalah di peradilan. Sedangkan peradilan, dia harus tunduk dan taat pada yang namanya ketentuan KUHP. KUHP itu mengatur polisi melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan. Lalu KUHP itu juga mengatur tentang jaksa melakukan penuntutan setelah ada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Kemudian hakim juga akan memproses, menyidangkan perkara di pengadilan mana yang terjadi peristiwa hukum itu. Hakim juga harus tunduk dan patuh pada KUHP. Selama ini, sejujurnya,
kita sering miris, terkadang miris melihat praktek-praktek yang namanya ketidakadilan. Ketidakadilan itu boleh jadi karena para penegak hukum yang terlibat memproses perkara itu memang tidak adil, tapi boleh jadi karena para penegak hukum yang terlibat di sana curang. Namun lebih banyak menurut saya adalah mereka tidak tahu, dan ini sangat berbahaya. Kalau mereka karena curang, atau misalnya mungkin mereka tidak adil, itu ada ruang untuk menuntut kecurangan dan ketidakadilan, atau yang disebabkan oleh memang mereka itu punya itikat yang tidak baik atau tidak profesional. Namun sangat sulit bila yang kita hadapi adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kedunguan, sehingga terjadilah ketidakadilan. Oleh karena apa? Polisi selaku penyidik itu memiliki kewenangan di mana akan melakukan penggeledahan, akan melakukan penyitaan terhadap barang milik orang, akan melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan, dan akan melakukan penahanan. Kalau seorang penyidik tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap KUHP, maka ini sangat berbahaya. Apa yang akan dialami masyarakat? Akan menderita, mengalami kerugian secara non material atau imaterial, juga akan kerugian material. Kemudian kalau jaksa tidak mengerti KUHP, maka polisi yang tidak paham KUHP akan semakin menjadi-jadi, karena mereka punya kewenangan untuk mendakwa orang, menentukan pasal sekian, ayat sekian, hukuman sekian yang akan kami tuntut, yang kami akan dakwakan dan kami akan tuntut. Saya adalah korban yang pernah ditangani oleh penyidik yang bodoh atau dungu. Saya adalah bukti sebagai korban daripada jaksa yang bodoh dan dungu, ya, yang telah mendakwa saya 10 tahun. Ternyata setelah proses persidangan, karena saya melawan dengan mengandalkan KUHP, akhirnya saya bebas murni. Saya bebas murni, saya bangga karena saya bebas murni. Tapi saya sedih dan kecewa karena saya telah dirampas kebebasannya, padahal saya tidak bersalah. Sekali lagi kepada hadirin semua, seluruh masyarakat Indonesia, perlu kita belajar dari video-video ini. Karena apa? Saya melihat bahwa aparat penegak hukum kita kurang paham terhadap KUHP. Padahal ruang lingkup berlakunya undang-undang itu diatur dan dibatasi melalui KUHP. Yang jadi persoalan masuk ke pengadilan juga, hakim yang tidak terlalu mengerti KUHP, tapi mereka punya kewenangan untuk memutus dan memvonis masyarakat. Syukur-syukur kalau mereka memvonis cuma sedikit saja salahnya. Misalnya, orang harusnya memang kalau dilihat dari fakta persidangan harus dihukum 10 tahun. Lalu mereka menghukum 15 tahun. Masih mending. Tetapi yang jadi persoalan, kadang-kadang orang nggak salah, tapi dihukum. Inilah kenapa video ini saya adakan. Saya mohon maaf kepada Anda-Anda yang merasa tersinggung dengan adanya video ini. Saya berjanji dan saya bertekad untuk menyiarkan selalu demi kebenaran. Saya tidak bermaksud untuk menimbulkan keresahan, karena saya ini adalah merupakan korban. Harap dipahami, seluruh tindakan hakim, baik di pengadilan baik pada waktu memeriksa pokok perkara, materi perkara, pengadilan itu harus tunduk, hakim itu harus tunduk pada namanya KUHP. Ketika melenceng dari KUHP, saudara sebagai masyarakat yang punya hak sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 tentang kedudukan yang sama,
kesamaan kedudukan di muka hukum, dan pasal 28 ya, bahwa Anda punya kebebasan. Pasal 28A tentang Anda punya hak untuk mempertahankan hak martabat dan kehidupan. Serta 28C, Anda berhak mempertahankan kehidupan dan semua harta benda Anda yang Anda kuasai. Dan masih banyak lagi. Saya ingin mengatakan, kita tidak boleh disiksa, kita tidak boleh dituntut atas perkara yang sudah lampau. Seseorang sebagai masyarakat, sebagai pribadi warga negara Indonesia, Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada masyarakat yang dihukum atas kesalahan yang sudah lalu atau atas kesalahan yang belum ada undang-undang yang mengatur. Oleh karena itu, melalui mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya menyampaikan pada seluruh masyarakat, saatnya kita bersatu, bangkit, lawan tirani-tirani kecurangan. Apa yang saya bilang curang? Hakim tidak pintar, jaksa tidak pintar, penyidik tidak cerdas, tapi kita patuh. Para pengacara, saudara-saudaraku rekan, ya, bangkitlah, kita tegakkan kebenaran. Jangan lagi kita beri kesempatan kepada penyidik dungu, JPU dungu, hakim yang dungu untuk mengatur kebebasan atau kemerdekaan orang. Tolong dipahami, banyak peristiwa hukum yang kita lihat di luar sana, ya, yang suka dimainkan oleh hakim. Sudah jelas-jelas fakta persidangan A, tapi mereka bisa memutus B. Ini yang tidak benar. Saya sangat sayangkan apabila masyarakat Indonesia diam saja menyaksikan yang namanya ketidakbenaran, ketidakadilan, terlebih-lebih kecurangan. Jadi mohon, ya, mohon sekali lagi masyarakat dan para penggiat hukum, tidak usah pelajari buku lain. Satu saja kita kuasai, KUHP. Karena KUHP itu sudah jelas-jelas mengatur. Anda harus lawan penyidik yang tidak mengerti KUHP. Anda harus menolak dakwaan jaksa yang tidak mengerti KUHP. Anda harus menolak hakim yang mengadili perkara yang tidak mengerti KUHP. Karena kenapa? Yang akan ditahan, yang akan dirampas kemerdekaannya, yang oleh hakim adalah masyarakat yang tidak berdosa. Syukur-syukur kalau mereka hanya nakal, kalau mereka hanya curang, karena kita masih bisa tuntut. Tapi kalau mereka bodoh, ingat, kalau mereka bodoh itu akan mereka memelihara ketidakadilan secara laten, akan jadi terus karena bodoh. Tapi kalau dia curang, mungkin pada saat ini dia punya kepentingan, sehingga kita masih bisa melakukan namanya proses lain atau lanjutan. Tolong kepada rekan-rekanku, para officium nobile, baik itu pengacara maupun hakim dan jaksa serta penyidik, jangan lagi permainkan hukum, jangan lagi permainkan keadilan, jangan lagi permainkan masyarakat pencari keadilan. Karena apa? Kita semua akan mati. Carilah nafkah dengan uang keringat yang halal. Jangan menafkahkan keluarga Anda dengan rezeki yang atau uang lendir yang dari menipu atau merugikan masyarakat. Saya minta kemudian kepada saudara-saudaraku yang saya muliakan, para hakim yang masih bersih, para jaksa yang masih bersih, para penyidik yang masih bersih, tolong kalau ada teman Anda, rekan Anda yang memang memutarbalikkan fakta, tolong Anda tegur, karena alma mater yang akan rusak. Jadi sekali lagi, saya tidak dalam posisi menyerang institusi. Saya posisinya sekarang ini, kenapa saya menyebut penyidik, JPU dan hakim itu dungu dan bodoh? Karena saya pernah menjadi korban. Bahkan sampai sekarang ini perkara saya masih ada yang menunggu atas orang-orang yang curang, yang bodoh, yang dungu, yang tidak mengerti hukum. Saya keberatan. Ya, silakan. Kalau mau diproses silakan. Kita tinggal buka-bukaan. Saya punya dokumennya, saya punya buktinya. Bukti hakim itu yang curang. Bukti hakim dia membuat putusan yang tidak sesuai dengan KUHP. Tapi
Hakim Mahkamah Agung juga menguatkan. Saya kecewa. Ya. Kemudian jaksa mempermainkan saya selaku korban. Ya. Harusnya jaksa hadir sebagai pembela korban, tapi di sini bukan pembela korban, tapi dia jadi pembela korban sekaligus pelindung pelaku. Bagaimana mungkin dia bisa bekerja secara profesional? Dia menjadi pembela korban, tapi pelindung daripada pelaku. Akhirnya apa yang terjadi? Karena siapa yang bayar, itulah yang dia lindungi. Ini berbahaya. Jadi, kepada hadirin seluruhnya, kepada netizen semuanya, saya tekankan. Mulai dari masyarakat bawah sampai masyarakat atas. Mulai yang tidak terpelajar sampai yang terpelajar. Gak usah pelajari ilmu lain. Kuasai namanya KUHP. Karena KUHP itu di bab 2 sudah jelas diuraikan. Bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang diatur KUHP. Sedangkan dasar peradilan pada bab 3 pasal 3. Dasar peradilan itu adalah KUHP. Jadi tidak bisa keluar. Saya berteriak-teriak, saya ini membunuh, saya ini menipu, saya ini merampok. Itu KUHP mengatur. Kalau nggak ada bukti nggak bisa. Ya, ada orang yang pernah bunuh orang, kemudian dia mengaku saya pernah bunuh orang. Itu tetap nggak bisa langsung dianggap bahwa dia pembunuh. Tetap diperiksa. Faktanya, ada pembunuh, setelah dibunuh, setelah dia membunuh, ketahuan dia membunuh, masih diperiksa kejiwaannya. Karena KUHP mengatakan demikian. Orang harus dalam keadaan sehat. Jadi sekali lagi, masyarakat Indonesia, tolong ya kita pahami bahwa dasar peradilan itu diatur berdasarkan KUHP. Sedangkan orang-orang yang terlibat dalam peradilan itu, ya tentu saja hakim, yang namanya jaksa, yang namanya penyidik. Jadi nggak usah takut bersuara. Kalau Anda sampai Anda bersuara kemudian Anda dikriminalisasi, disitulah Anda akan buktikan bagaimana ruang lingkupnya namanya KUHP. Jadi saya sangat menyayangkan kalau masih ada masyarakat kita yang dikriminalisasi kemudian tidak ada yang bisa bela. Ya, ini saya prihatin. Karena itu melalui kesempatan ini, Bapak-bapak penyidik, Anda dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat. Penyidik itu adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Maksudnya, masyarakat mana yang dilindungi? Adalah masyarakat yang menjadi korban dari kecurangan. Ya, demikian juga dengan jaksa. Anda ini jaksa adalah jaksa sebagai pengacara negara. Dalam hal ini negara itu melindungi masyarakatnya yang menjadi korban. Tentu kalau Anda pengacara negara, harusnya yang Anda bela adalah korban. Jangan pernah bermain mata dengan pelaku. Karena bermain mata dengan pelaku, Anda telah berkhianat pada sumpah. Ketika Anda berkhianat pada sumpah, maka semua income, pendapatan yang Anda dapatkan, Anda telah kotori dengan pengingkaran itu. Demikian juga dengan hakim. Hakim itu adalah netral. Dia berada di tengah. Ketika kedua kepentingan bertemu antara jaksa sebagai pengacara negara, pelindung korban, kemudian pengacara advokat sebagai pelindung daripada pelaku, ya, atau sebagai kuasa hukum atau pendamping daripada pelaku, itu akan mencari kebenaran material. Lalu hakim akan memasukkan namanya kebenaran formil. Nah, tapi hakim juga harus menguasai namanya kebenaran material. Kalau tidak, bagaimana hukum kita bisa tegak? Saya bersuara ini, saya kepengen menguji. Ya, kalau ada yang mencoba mengkriminalisasi saya, tidak sesuai dengan KUHP, saya akan lawan. Tolong Anda ingat, saya bersuara ini, saya nggak takut dengan undang-undang ITE, karena saya sudah tahu kelemahannya penyidik. Saya tidak takut dengan undang-undang ITE, karena saya sudah tahu kelemahannya jaksa. Saya tidak takut dengan undang-undang ITE, karena
saya sudah tahu kelemahannya hakim. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak orang yang sangat peduli kepada masyarakat, kepada rakyat. Saya perlu pesankan kepada Bapak. Kuncinya Bapak sosialisasi saja dengan KUHP. Kemudian Bapak bentuk namanya Mahkamah Sumpah. Itu cara menjerat semua orang. Ya, KUHP itu sudah jelas, gak usah dirubah-rubah. KUHP-nya sudah bagus. Ya, kalau mau diperbaiki silakan ditambah yang kira-kira kurang. Ya, kemudian Pak Mahfud MD, Bapak sebagai Menko Polhukam, ya, kemudian Bapak Menteri Hukum Yasona Lawli, kemudian Bapak Mahkamah Agung yang baru. Mohon maaf, saya belum bisa menyebutkan karena saya kurang fasih namanya. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, ya, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Cobalah simak baik-baik saya punya video ini, ya, kepada masyarakat, kepada Bapak Bambang, ya, Ketua MPR RI, Bambang Susatyo, tolong rekam ini, tolong ikuti saya punya video ini, ya, mohon perhatiannya. Ini ketidakadilan itu ada kuncinya pada KUHP. Ternyata setelah saya melakukan penelitian, pengkajian, banyak penyidik yang bodoh, dungu, tidak mengerti KUHP. Kenapa saya sangat keras ini mengatakan bodoh dan dungu? Karena mereka punya kewenangan. Mereka punya kewenangan memborgol orang. Ya, mereka punya kewenangan untuk menangkap, menahan, dan menggeledah serta menyita seluruh barang-barang masyarakat. Padahal undang-undang kita, konstitusi kita mengatakan tidak boleh ada perampasan, penyiksaan. Ya, jadi saya mohon bentuk Mahkamah Sumpah. Hakimnya jangan hakim yang seperti sekarang. Hakimnya jangan hakim kode etik. Hakimnya adalah hakim juri dari masyarakat. Sidangnya sidang singkat, ya, hanya 3 hari, paling lama 5 hari. Hakimnya adalah datang dari seluruh anggota masyarakat yang dipilih secara bergilir, ya, yang menjadi saksi. Kemudian proses persidangannya pembuktian terbalik. Tidak boleh pakai pendamping pengacara. Ya, dia harus membuktikan ini adalah laporan kamu melakukan gini. Ya, kalau misalnya dia tidak bisa buktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia harus dipecat. Hukumannya nggak terlalu apa, bukan pemenjaraan, pecat. Itu Mahkamah Sumpah. Nanti kalau memang ada unsur pidana atau perdatanya, temanya silakan dilakukan melalui peradilan umum. Jadi sekali lagi saya himbau kepada masyarakat. Mulai saat ini pengetahuan yang harus kita kuasai adalah KUHP. Yang lain nanti belakangan. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena KUHP itu mengatur gerak-geri daripada polisi, mengatur daripada penyidik. Ya, tidak semua penyidik adalah polisi. Penyidik itu bisa jadi dari kepolisian, bisa dari TNI, bisa dari KPK, bisa dari kejaksaan, bisa dari PPNS. Itu tetap saja penyidik. Ya, jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, itu pengetahuan yang perlu saya pesankan kepada kita. Kemudian teman-teman pengacara, rekanku sejawat, jangan kita takut-takut. Selama ini kita dibohongi, negara dibodohi oleh mereka-mereka itu yang dungu. Kalau yang bodohi kita orang pintar, tidak apa-apa. Ternyata yang bodohi kita adalah orang-orang yang dungu. Yang namanya penyidik dungu, yang namanya JPU dungu, yang namanya hakim dungu, sebetulnya mereka bukan orang-orang hebat. Mereka hanyalah orang-orang yang beruntung. Sekelompok orang yang beruntung melamar pekerjaan, diterima di tempat itu. Kemudian seleksinya, aduhai, seleksi katanya pendidikannya cukup jelas. Apa yang jelas? Kalau KUHP tidak dimengerti. Saya tentang itu. Banyak hakim yang memutus perkara tidak sesuai fakta persidangan. Pada fakta persidangan itu diatur melalui KUHP. Berarti mereka tidak mengerti KUHP. Kalau sudah seperti ini fakta persidangannya kemudian mereka memutus lain,
berarti mereka memang menolak dungu, atau memang mereka curang, rakus. Ya, saya tidak takut-takut mengatakan dungu, bodoh, rakus, tolol, tidak, karena saya ini pernah jadi korban. Silakan, Anda mau penjarakan saya tidak menghina siapa-siapa, saya tidak menghina institusi, saya menghina mereka yang telah melakukan kecurangan pada saya. Ya, jadi mohon maaf, beribu maaf apabila ada yang tersinggung. Saya bukan rasis, ya, tapi saya sedih kepada para penyelenggara negara ini ketika orang-orang yang berduit, mohon maaf, yang bermata sipit, yang punya duit, datang kepada mereka dengan mudah mereka diterima karena mereka bisa dijadikan mesin ATM. Sedangkan masyarakat biasa yang tidak berduit datang antri, harus nunggu daftar buku tamu, ternyata apa yang terjadi, Pak? Ujung-ujungnya nggak diterima. Yang dibela kepentingannya adalah kepentingan cukong yang merusak negara ini. Padahal nenek moyang bangsa kita ini berjuang. Saya punya nenek moyang, buyut saya berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Tetapi apa yang terjadi? Setelah merdeka yang menikmati siapa? Orang-orang yang punya duit, dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang dungu, ya, yang dungu, bodoh, tolol, rakus. Ya, kenapa kita tidak bisa adil? Itu tadi proses seleksi penyidik, ya, ijazahnya juga abal-abal. Tapi karena persyaratan sesuai dengan PP tentang syarat penyidik harus sarjana hukum atau setingkat itu, maka dipaksakan. Kemudian menyidik masyarakat ijazah palsu, padahal mereka sendiri ijazahnya juga belum tentu jelas, sekolahnya juga belum tentu jelas. Aturan mana ini? Ya, saya minta Bapak Presiden equal, Bapak Menko Polhukam equal, Bapak Kapolri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, coba equal. Saya dalam mimbar ini mengatakan itu yang namanya komisi yudisial. Maaf, saya sudah berkali bersurat, hasilnya nggak ada. Karena tidak ada hasilnya dan saya tidak pernah mendapatkan apa-apa, saya berkesimpulan bahwa komisi yudisial nggak ada gunanya dan memberikan arti apa-apa, hanya menghabiskan uang negara. Ya, begitu juga Bawas. Saya sudah pernah melapor tentang hakim yang membuat, yang curang. Apa hasilnya? Dia menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik. Ya, saksi ahli tidak pernah hadir, justru dibuat dalam pertimbangan hakim, sehingga putusannya berbeda dengan fakta persidangan. Tapi apa yang terjadi? Ya, hakimnya sekarang masih jadi praktek hakim. Sangat disayangkan, Bawas. Ya, katanya badan pengawas. Apa badan pengawas kalau kayak gitu? Kemudian Komisi Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan. Saya sudah pernah menghadap kepada Komisi Kejaksaan tentang jaksa yang curang. Apa hasilnya? Makanya kalau kita pakai ada komisi ini, komisi itu, hanya komisi menghabiskan duit. Ya, saya lantang mengatakan ini karena saya punya bukti. Begitu juga dengan apa? Ya, Komisi Kepolisian, kita bolak-balik bersurat. Apa hasilnya? Ya, ujung-ujungnya kita lihat adalah jenderal yang tertangkap, yang tersangka. Kan miris kita. Masyarakat ini minta. Ya, bagaimana mungkin pangkat terendah tidak melakukan kejahatan? Kalau yang atasannya saja begitu, malu. Makanya saya mohon dengan sangat. Demikian dengan jaksa. Aduh Pak, jaksa ini banyak sekali jaksa nakal. Ya, saya sudah pernah menyebutkan. Mohon izin saya sebut lagi. Jaksa yang saya minta untuk diperiksa yang berkaitan dengan urusan-urusan saya, ya, yang dipermainkan jaksa. 1. Jaksa Elnizar dan jaksa Novan. Dia itu dulu, entah sekarang, dia adalah jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Mohon jaksa Agung periksa ini, tanyakan saja, dia pasti kenal saya. Kemudian jaksa yang kedua adalah jaksa Gatot yang menjadi jaksa peneliti daripada perkara saya yang kemarin kriminalisasi soal ijazah palsu.
ternyata tidak ada bukti mereka memiliki ijazah palsu. Justru mereka membuat keterangan palsu dengan melegalisir fotokopi ijazah saya tanpa aslinya. Ya, saya akan menuntut keadilan ini. Ya, lalu kemudian jaksa yang satu, Jaksa Arjuna, beliau adalah mantan jaksa Datun, Kasih Datun di Kejaksaan Negeri Surabaya. Ya, kalau yang Datun tadi itu adalah Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ya, itu Pak, mohon jaksa yang bernama Jaksa Arjuna, Kasih Datun, dan Imam Jaksa Datun, tolong diperiksa. Mohon, kalau jaksa ini adalah pengacara negara, dia harus betul-betul menjadi orang yang equal. Ini kasihan masyarakat, harus menerima ganti rugi sejak 2 tahun yang lalu, tapi gara-gara mereka tidak pro kepada rakyat, yang terjadi adalah apa? Sampai sekarang tanah ganti rugi itu menggantung di pengadilan negeri karena ya wali kota Surabaya mengklaim sebagai tanah negara tanpa ada dasar, selai kertas pun tidak ada dasar. Ya, kami komplain tidak ada. Mestinya Jaksa Datun itu sebagai pendamping daripada wali kota Surabaya harusnya lebih equal, lebih keadilan. Tapi sepertinya mereka lagi minta duit. Sepertinya mereka itu menginginkan masyarakat memberi duit. Sepertinya. Kalau tidak, mereka pasti akan lebih jujur lah. Orang nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Jadi saya mohon, Bapak Jaksa Agung dan Jaksa Pengawas tolong diperiksa orang-orang yang saya sebutkan. Kemudian di kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempermainkan hukum. Siapa? Pertama saya ingin katakan adanya di Polres Sidoarjo. Pada saat itu kasatnya adalah Haris, Kompol Haris waktu itu. Sekarang itu kasat, ya, Kompol Haris itu yang dulu di sana Kompol, yang dulu kasat, sekarang sudah pindah ke Polda Jatim. Ya, mohon kepada Kapolda Jatim, saya sudah pernah melapor ke Propam, tapi apa yang terjadi sampai sekarang belum ada hasilnya. Saya nggak tahu apakah harus pakai mata sipit yang bawa tas, bawa amplop baru ada terima, saya nggak tahu. Tapi sudah berapa kali ganti Polda, nggak pernah ada yang beres. Ya, saya punya laporan Pak. Ya, saya akan bersuara terus. Kemudian apa? Anak buahnya, ya, pertama yang mengkriminalisasi saya dan saya sekarang sudah selesai, sudah bebas murni, adalah namanya penyidik kanitnya adalah Heri, anak buahnya Haris. Lalu penyidik namanya adalah Junaidi. Mereka itu telah merekayasa perkara saya sedemikian rupa dengan alat bukti apa? Fotokopi ijazah saya yang asli, fotokopi ijazah saya yang itu mereka legalisir tanpa membawa aslinya. Saya sudah pernah komplain, tapi apa yang terjadi? Nggak ada tanggapan. Karena nggak ada tanggapan, saya nggak perlu. Lebih baik saya berkoar-koar di medsos supaya semua orang tahu. Ya terserah. Saya tunggu jemputannya. Kalau karena saya menuntut keadilan kebenaran, kemudian saya harus disalahkan, saya akan lawan. Karena saya sudah tahu ruang lingkup peradilan ada di KUHP. Tidak ada yang saya langgar KUHP. Kemudian ruang lingkup pelaksanaan penyidikan ataupun penuntutan ada di KUHP. Saya sudah tahu. Jadi jangan sampai saya bodoh-bodohin. Nanti saya akan lawan keras. Jadi lebih baik kita damai, kita berapa, tolong perhatikan suara saya ini. Kalau Anda memang mau minta damai, ada kompensasi. Bukan hanya sekedar damai. Sudah saatnya kita tidak bisa keras-kerasan. Ya, saya sudah terlanjur jadi korban. Gak mungkin saya punya kerugian bisa dikembalikan. Kemudian, ya, itu masih ada satu perkara yang sedang menunggu kami tentang laporan, tentang
undang-undang pelanggaran undang-undang ITE, ya, yang dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya. Nah, kasat yang menangani di kepolisian adalah kasatnya juga Kompol Haris, kanitnya adalah Hafid. Tolong Pak Kapolri, Pak Kapolda Jatim, perhatikan ini. Saya sudah bersurat, yang namanya di sana juga Propam Polres nggak berapa juga, bahkan bagian pengawas penyidik, wasidik sudah lakukan kata gelar perkara, nggak ada juga. Saya sudah bersurat, nggak ada tanggapan. Jadi semua itu unit-unit itu hanya menjadi lumbung mata pencarian daripada kesatuan-kesatuan tertentu. Ini lalu kepada Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung, bagian pengawas, saya menyampaikan ini karena saya sudah bersurat dan ada tanggapan kepada KY, ya, hakim yang menyeludupkan ahli yang tidak sesuai dengan kuhap pasal 186 adalah